Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq dari Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Teknik Informatika dari kelas 1D reguler pagi Banjarmasin. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu motherboard. Motherboard adalah komponen yang memiliki tugas utama untuk mendistribusikan listrik dan memfasilitasi komunikasi antar perangkat komputer ataupun perangkat peripheral. Dan berikut komponen-komponen yang ada pada motherboard itu ada slot prosesor, slot memori RAM, dan masih banyak lagi. Saya akan menjelaskan satu-satu beserta penjelasan yang ada pada komponen motherboard. Nah, yang pertama itu ada slot prosesor. Slot prosesor adalah tempat memasang CPU ke dalam motherboard. Nah, prosesor itu juga memiliki jenis-jenis, contohnya seperti Intel Core, AMD Ryzen, Apple, terus ada IBM. Selanjutnya itu ada slot memori. Slot memori RAM adalah tempat di mana RAM akan dipasang. Nah, contohnya di sini memiliki beberapa jenis slot memori itu kayak DDR, DDR2, terus DDR3, dan DDR4. Selanjutnya ada North brick dan South brick. North brick adalah bagian dari motherboard komputer yang berfungsi untuk menghubungkan dan mengendalikan prosesor atau CPU ke sistem memori, grafis controller, dan South brick. Terus ada South brick. South brick adalah komputer pada motherboard komputer yang berfungsi untuk mengelola perangkat peripheral yang terhubung ke komputer. Nah, di situ ada contoh gambar dari North brick dan South brick. Selanjutnya itu ada slot konektor power pada motherboard atau ATX power. Slot konektor power pada motherboard atau ATX power adalah pin yang menghubungkan motherboard dengan power supply di casing komputer. Nah, di situ ada contoh kabel konektor power. Selanjutnya itu ada port SATA. Fungsi port SATA atau serial SATA adalah untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard disk, SSD, dan optical drive ke motherboard komputer. Contoh kabel dari port SATA. Selanjutnya itu ada port PCIe, yaitu adalah bus ekspansi bandwidth tinggi yang umumnya digunakan untuk menghubungkan kartu grafis dan SSD, serta peripheral seperti kartu penangkap dan kartu nirkabel. Nah, selanjutnya itu ada LED. Lampu LED pada motherboard berfungsi sebagai penanda sistem informasi komputer, seperti penanda temperatur CPU atau kecepatan kipas. Ada port PS atau PS2. Port PS atau PS2 adalah konektor mini DIN 6 pin yang digunakan untuk menghubungkan mouse dan keyboard ke komputer yang kompatibel dengan PC. Itu ada contoh dari kabel port PS. Nah, selanjutnya itu ada port paralel. Port paralel adalah antarmuka pada komputer yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti printer ke komputer. Terus ada port serial. Port serial adalah pertama yang digunakan sebagai port seri yang umumnya berfungsi untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti modem, mouse, atau keyboard untuk mengirimkan data sedikit demi sedikit. Selanjutnya itu ada port VGA. Port VGA adalah sebuah antarmuka analog kartografis yang umumnya digunakan untuk menghubungkan antara komputer dengan monitor. Terus ada port DVI atau Digital Visual Interface adalah antarmuka yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan monitor dengan mentransmisikan sinyal video digital. Selanjutnya itu ada port HDMI. Port HDMI adalah antarmuka yang berfungsi untuk mentransfer data, audio, dan video yang tidak terkompresi ke perangkat tampilan digital seperti televisi digital. Selanjutnya ada port USB. Port USB Universal Serial Bus adalah teknologi yang memungkinkan perangkat eksternal atau peripheral terhubung ke komputer. Selanjutnya itu ada baterai CMOS. Baterai CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor adalah baterai kecil berbentuk koin yang terpasang pada motherboard komputer. Nah, selanjutnya itu ada port RJ45, berfungsi untuk menghubungkan atau mengkoneksikan internet pada komputer.
Selanjutnya ada port audio. Port audio adalah konektor pada komputer yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat audio seperti speaker, mikrofon, dan headset. Terus ada pin CPU fan. Pin CPU fan adalah komponen yang berfungsi untuk menyambungkan kipas CPU ke komputer. Terus ada pin front panel. Pin front panel adalah pin pada panel depan komputer yang memungkinkan perubahan status memori, internal, dan register mesin. Selanjutnya ada dioda. Dioda adalah komponen listrik unik yang memaksa arus listrik mengalir searah melalui suatu rangkaian. Selanjutnya ada VRAMs. Video Random Access Memory adalah untuk memastikan eksekusi tampilan grafis yang merata dan lancar. VRAM sangat penting dalam aplikasi yang menampilkan tekstur gambar kompleks atau merender struktur 3 dimensi berbasis poligon. Selanjutnya itu ada kapasitor. Kapasitor adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Selanjutnya ada chip ROM. Chip ROM atau read-only memory adalah perangkat keras yang berbentuk chip memori semikonduktor yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Selanjutnya itu ada port game atau joystick. Port game adalah port pada perangkat keras PC yang digunakan untuk menghubungkan joystick atau perangkat analog lainnya untuk mengendalikan permainan komputer. Nah, mungkin sekian video penjelasan motherboard dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.